Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita kembali di Jumat pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Maka mari kita yang mengalami kasih karunia Tuhan ini, kita bawa kembali kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Dengan percaya lewat firman Allah di pagi hari ini, kita semakin disemangati untuk mau melakukan apa yang baik untuk sesama kita manusia, terlebih lagi untuk Tuhan. Mari kita awali dengan doa saudaraku, kita berdoa. Ya Allah di sorga, kami datang menyembah Engkau di pagi hari ini, menaikkan syukur atas segala kebaikan-Mu yang selalu Engkau nyatakan bagi kami. Berkenan kami yang mengalami kasih karunia-Mu ini, kami juga mampu untuk menyatakan kebaikan itu kepada sesama kami, demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu ya Allah di sorga, mari Engkau berfirman untuk kami di pagi ini, agar lewatnya kami disemangati untuk selalu dapat memaknai kehidupan kami menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami, yang adalah firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Jumat pagi ini terambil dari kitab Mazmur 145 ayat 14 sampai 21. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Tuhan itu penopang bagi semua yang jatuh, dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dan dalam segala jalannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, dan pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Saudaraku, tema renungan kita di Jumat pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, mengasihi dalam solidaritas. Saudaraku, kita sangat yakin bahwa kita ada dalam kekuatan mengimani Tuhan di dalam Yesus Kristus sebagai Allah yang hidup, Allah yang akan menganugerahkan keselamatan kepada saudara dan saya. Nah, dalam kesadaran inilah kemudian kita selalu berusaha untuk menjaga iman kita. Kita selalu berusaha untuk memelihara iman kita agar tidak akan pernah diombang-ambingkan atau dipermainkan dengan dunia tempat di mana saya dan saudara hidup. Karena kita tahu di dunia ini begitu banyak penggodaan, begitu banyak pencobaan yang terus menerpa hidup kita dan hendak menggeserkan iman percaya kita dari percaya menjadi tidak percaya. Nah, saya pikir saudaraku ini baik sekali untuk kita renungkan. Ya. Kenapa? Karena ketika kita berbicara tentang Kristus, Yesus yang kita imani, maka sekali lagi saya akan tegaskan dalam renungan pagi ini
Dia tidak hanya sebatas diimani dalam pengakuan. Dan ini firman yang disampaikan saudaraku bukan pertama kali untuk kita tahu. Tapi ini sudah berulang-ulang kali. Bahkan mungkin ada di antara Bapak Ibu yang berkata, saya sudah terlalu sering dengar kalimat firman itu, bahwa Yesus itu tidak hanya mau diakui sebatas ucapan, tapi harus diwujud nyatakan juga dalam perbuatan. Ya, saking mungkin seringnya kita dengar, ada banyak yang menutup telinga ketika hari ini disampaikan kembali, saking sudah bosan katakan demikian. Ya. Apa tidak ada pesan firman yang lain yang bisa disampaikan kepada kita? Ya. Kenapa itu saja dan seterusnya? Nah, saudaraku, saya mencoba untuk selalu berbicara tentang firman Allah yang saya beritakan setiap pagi dalam perkenanan Tuhan tentunya. Itu berangkat dari tema, ya. Jadi khotbah yang tematik katakan demikian. Nah, kalau kita kembali melihat tema renungan kita di pagi ini, saudaraku, dituliskan di sana, mengasihi dalam solidaritas, ya. Maka untuk bisa melakukan apa yang diarahkan oleh tema ini, kita harus melihat figur Yesus. Kita harus melihat teladan yang diajarkan oleh Yesus. Dan ini kembali lagi kepada persoalan awal tadi, bahwa Yesus yang kita percaya sebagai Tuhan kita itu tidak hanya mau diakui sebatas ucapan, tapi juga harus dinyatakan dalam perbuatan. Nah, ini yang mau disoroti oleh tema kita, mengasihi dalam solidaritas. Saudaraku, berbicara penyataan solidaritas terhadap sesama kita, ini bukan sesuatu yang mudah seperti kita membalikan telapak tangan. Ketika kita mau menyemangati diri kita untuk berbela rasa kepada sesama kita, ketika kita mau memotivasi diri kita untuk care, peduli, sayang, mengasihi sesama kita, ya. Ini bukan sesuatu yang mudah, saudaraku. Dan firman Tuhan tidak menginginkan kepada kita hanya sebatas ucapan kasihan, ya, tidak. Tapi di balik kata kasihan yang kita ucapkan atau kita lafalkan itu tadi, ada nggak tindakan nyata yang kita lakukan sebagai bukti bahwa ya kita kasihan dengan dia, kita care dengan dia, kita solidar dengan dia, kita mengasihi dia. Ya. Ini kan harus kita jawab, Bapak Ibu Saudaraku. Dan kalau kita berbicara tentang Yesus yang kita imani, Yesus itu betul-betul menyatakan ungkapan solidaritasnya itu kepada manusia yang sudah dia tebus, dia selamatkan, dalam tindakan nyata. Dia tidak sekedar datang dari sorga lalu katakan saya mengasihi engkau. Tapi kata kasih yang dinyatakan kepada kita sebagai bentuk solidarnya dengan kita yang sudah jatuh di dalam dosa, dia nyatakan dalam perbuatan, rela menderita. Dia mau berada di jalan salib atau via dolorosa. Dia mau meninggalkan tahta kekuasaannya untuk menjadi manusia. Filipi 2 ayat 6 dikatakan di sana, yang walaupun dalam kesetaraan Allah, ya, dia setara dengan Allah, tapi Yesus tidak melihat itu sebagai sesuatu yang dia pertahankan. Dia tidak bilang saya Allah, tidak, karena dia sudah berkata bahwa saya solidar, saya care, saya peduli, saya cinta, saya sayang dengan manusia. Ya. Makanya di ayat yang tadi Filipi 2, dia tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Ayat 7 dikatakan, tapi dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, lalu bersedia mati di kayu salib. Itulah bentuk tindakan nyata Yesus yang care dan peduli, sayang dan cinta kepada kita manusia.
Nah, kalau Bapak, Ibu, dan saudara serta saya percaya kepada Yesus, ini yang harus kita lakukan. Sekali lagi, karena khotbah kita di awal tadi katakan Yesus itu tidak hanya mau diakui sebatas ucapan saja, tapi harus dalam perbuatan nyata. Ya, firman Tuhan sudah katakan, bukan orang yang berteriak Tuhan, Tuhan, Tuhan yang masuk surga, tapi yang melakukan firman Allah. Khotbah kita yang kemarin juga saya katakan bahwa dalam kitab Yakobus 2:17, iman tanpa perbuatan bagaikan mati, pada hakikatnya mati. Jadi percuma saudaraku, walaupun kita berteriak Yesus Tuhanku, tapi kita jahat dengan sesama, kita tidak peduli dengan sesama, kita tidak sayang dengan sesama, malah berusaha kita tekan sesama, malah berusaha kita jelek-jelekan sesama, malah berusaha kita fitnah sesama, kita kucilkan, kita rendahkan, kita abaikan. Karena kita selalu memiliki sifat individualis, ya. Kita menjadi kelompok yang eksklusif. Oh, ini Tuhan sangat tentang saudaraku. Kita ada di dunia ini menjadi anak Tuhan atau menjadi laskar Kristus, bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk sama kita. Ini yang mau dikatakan dalam kata solidaritas, ya. Kita harus peduli, sayang, ya, kepada sama kita, tanpa menuntut imbalan, ya. Nah, ini sekali lagi yang dilakukan Yesus dan mau disampaikan dalam bacaan kita pada pagi hari ini. Coba kita ayat 14 dikatakan begini saudaraku. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, ya. Ini kita kalau lihat teman kita jatuh, saudara kita jatuh, keluarga kita jatuh, rekan kerja kita jatuh, wah kayaknya kita kasih aplaus deh. Kita senang banget ngerasain lu. Ya. Dan kita merasa seakan-akan pesaing kita sudah tidak ada lagi. Saudaraku, berkat orang itu beda-beda. Bapak Ibu mau fight seperti apapun, orang fight seperti apapun, udah ditentukan. Bukan karena dia ranking 1 lalu yang ranking 2 itu tidak senang hidupnya, tidak. Masing-masing. Ada yang 1 talenta dikasih, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5. Jadi tidak usah kita iri dengki. Nikmati dan syukuri apa yang Tuhan kasih. Jadi ayat 14 mengatakan bahwa ketika ada yang jatuh, bagaimana kita menopang, kita mendukung. Jangan takut kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan sesuatu hanya karena kita bangkitkan orang lain. Jangan takut. Berkat kita sudah ada, disediakan oleh Allah. Firman Tuhan sudah katakan, dari kandungan ibumu aku sudah membentuk engkau. Artinya Allah sudah bekerja bersama dengan kita. Sampai ketika kita bisa berjalan, kita bisa berbicara, kita bisa bekerja, kita bisa sekolah dan seterusnya. Itu proses yang di dalamnya Allah tidak tinggalkan kita. Makanya dia katakan dia itu Allah yang Immanuel, Allah yang selalu menyertai, yang mengawali dan mengakhiri, Alfa dan Omega, ya. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya percaya kepada Yesus, kita harus siap menjadi sosok yang mau menopang orang yang jatuh. Bukan kita syukurin, ya. Kalimat berikut dikatakan begini, dan penegak bagi semua orang yang tertunduk, ya. Mata sekalian orang menantikan engkau, dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Ya, jadi betul-betul sikap Yesus ini sikap yang solidar, peduli, ya. Dia selalu memberikan makan, ya. Ayat 16, engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh setia dalam segala perbuatannya. Ya, jadi kita tidak boleh berlaku curang, saudaraku. Ya, perbuatan kita selalu menunjukkan sesuatu yang menyenangkan. Ya, persoalan saudaraku, kalau kita sudah berbuat baik, kita sudah melayani Tuhan dengan tulus dan sungguh-sungguh, lalu orang tidak senang dengan pelayanan kita, itu sudah bukan urusan kita. Itu urusan dia dengan Tuhan. Karena ada banyak juga orang, saudaraku, dalam pelayanan, dalam konteks gereja tentunya, ya, tidak suka dengan orang yang rajin melayani. Alasannya apa? Nggak tahu. Tanya aja sama orang-orang yang demikian. Tapi Bapak Ibu jangan pernah mundur
Karena orang tidak suka dengan pelayanan Bapak Ibu. Lakukan itu. Sepanjang itu baik untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ya. Jadi jangan kita mengikuti maunya orang-orang yang mau menutupi pelayanan di dalam gereja. Ya. Saya sangat sadari sebagai seorang hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa saya harus sadari bahwa semua yang baik yang kita lakukan itu tidak semua diterima baik oleh orang. Tapi apakah kemudian ketika orang tidak menerima baik apa yang baik yang kita lakukan, lalu kita mundur? Tidak. Karena Tuhan terus meminta kita untuk mempertanggungjawabkan itu. Dan Tuhan tidak akan benarkan saudaraku ketika kita beralasan, maaf Tuhan, saya tidak mau lakukan pelayanan ini karena ternyata dengan saya melakukan pelayanan ini orang lain membenci saya. Tuhan tidak akan benarkan itu saudaraku. Firman Tuhan sudah katakan apa? Baik atau tidak baik waktunya, kita tetap sampaikan firman Allah. Ya, harapan kita adalah mari kita doakan orang-orang yang benci pelayanan kita karena kita melayani Tuhan, supaya Tuhan gelikan dia, ya, supaya Tuhan sentuh hatinya, teguhkan imannya, agar dia mau sadar bahwa dia ada bukan untuk membenci pelayanan, tapi dia ada mendukung pelayanan. Jadi jangan takut saudaraku. Biarkan Tuhan bekerja antara kita dan dia. Doakan saja yang baik-baik untuk orang-orang yang jahati, orang-orang yang tidak suka pelayanan kita. Karena tema kita berkata, saudaraku, kita terus harus solidar, ya, mengasihi dalam solidaritas. Kita harus terus care. Kita harus terus peduli, ya. Jangan kita mau dikondisikan dengan orang-orang yang terus mencoba untuk menghambat pelayanan kita, membatasi ruang gerak kita untuk melayani dia. Jangan. Jadi mari saudaraku, firman Tuhan di pagi hari ini sungguh baik sekali untuk kita renungkan bahwa kalau saudara dan saya percaya Yesus itu Tuhan, maka mari kita lakukan apa yang dilakukan Yesus. Karena sekali lagi, Yesus tidak hanya mau dipercaya lewat kata-kata saja, tapi dia mau pembuktian bahwa iman yang kita bangun adalah iman yang hidup, artinya iman yang mau berkarya. Jangan takut untuk hal apapun. Jangan berpikir akan kehilangan apapun karena kita berbuat baik. Tidak. Dengan kita memberi, dengan kita memperhatikan, dengan kita mengasihi, dengan kita memotivasi, Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Kalau kita tidak dapatkan di dunia ini, jangan kecewa saudaraku. Jangan kecewa. Ya. Karena apa? Karena Tuhan akan berikan sesudah di dunia ini. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan selalu tepati janjinya. Itu tema kita kalau tidak salah hari Senin yang lalu. Mari kita semangat melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Karena Tuhan terus menanti karya-karya kita. Hari ini, besok, lusa, dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau sudah berkati kami di pagi ini. Kami sungguh bersyukur. Engkau memberikan pengertian kepada kami untuk tidak pernah berhenti melayani Engkau. Di situasi baik atau tidak baik waktunya. Ketika kami didukung atau tidak didukung, kami tetap melayani Engkau. Karena kami tahu, Tuhan yang menopang kami, Tuhan yang mendukung kami, Tuhan yang memberkati kami. Karena itu, kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Karena kami tahu, dalam Engkau, maka tidak akan ada lawan kami. Sebagaimana yang sudah Kau firmankan, kalau kami di pihak Tuhan, maka tidak akan ada lawan kami. Ini semangat kami Tuhan, untuk melangkah hari ini, hari esok, dan seterusnya. Dengarkan doa kami, sempurnakan dan kabulkan. Karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin.